I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Dahsyat. Yes, yes, yes. Berjumpa lagi di sini bersama kamu Ngawung Teh. Oh, di sini kakak nggak sendiri loh. Di sini kakak ditemani oleh kami nih. Shalom adik-adik. Oh iya, satu lagi ada nih Kak Tika. Shalom adik-adik. Oh iya adik-adik, jangan lupa kita sebelum mulai ibadah siapkan apa Kak? Alkitab. Yang kedua, Buku ini yang ketiga yaitu alat tulis dan buku tulis. ada satu lagi Kak. Oh ya, Jangan lupa yang paling penting Kak. persembahan. Jangan lupa disiapkan ya. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan bersiap mengikuti ibadah ini. Semuanya sudah mandi pasti dong ya, kakak-kakak Sudah, yang Kak. main di sini. Terus kita nanti mau ngapain aja Kak Tika? Nah, kita hari ini mau memuji Tuhan. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Lalu jangan lupa ada aktivitas juga yang akan kita lakukan. Sip, mantap. Adik-adik di rumah sudah siap? Kamu sudah siap belum? Sudah Kak. Kak Tika sudah siap? Sudah siap kan ini? Oke, kami bertiga sudah siap. Adik-adik juga pastinya sudah siap. Sudah mandi, sudah bersih, sudah berpakaian rapi. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu pembukaan supaya semuanya segar, semangat untuk mengikuti ibadah ini nanti sampai selesai. Nah, lagu apa kini kita ketika mau kita nyanyikan? Ada lagunya ini ceria loh Kak. Ceria. Tapi sebelumnya Kak Tika mau tanya nih sama adik-adik. Siapa yang hari ini sedang bersedih? Hah, adik lagi sedih. Pasti tidak ada dong kan ini. Oh. Semuanya harus bersuka cita. Iya. Karena lagu pertama kita hari ini adalah Oh Sukacitaku. Tahu lagunya kan adik-adik? Pasti tahu semuanya. Oke, kalau Kak. gitu. Tapi lagu ini paling seru kalau kita nyanyikan sambil ngapain ya Kak Tika? Harus sambil bangkit berdiri dong kan ini. Harus berdiri. Kalau gitu kita panggil pasukan Kristusnya Kak Tika. Oke. 1, 2, 3. Pasukan Kristus siap. Semuanya sudah siap di rumah? Kita akan nyanyikan lagu ini. Kita panggil musiknya. Musik. Ya, semua tepuk tangan ya. Ikuti gerakan kakak. Oh Sukacitaku, pom 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 pom, sendaku jumpa Yesusku. Oh Sukacitaku, pom 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 pom, sendaku jumpa Yesusku.
sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi kakak ya, Tuhan, sebentar kami memulai ibadah. Bimbing kami dari awal sampai akhir ibadah. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Amin. Masih semangat ya adik-adik? Masih semangat dong Kak Bunga. Oh, masih semangat ya. Kalau kita masih semangat, kita nyanyikan lagu apa itu Kak? Ada 2 lagu nih adik-adik. Oh, 2 Yang lagu. berikutnya, ketika sama Kak Bunga minta adik-adik semua bersemangat ya menyanyikannya. Judulnya apa yang pertama Kak Bunga? Sayang-sayang disayang. Lalu satu lagi judulnya Yesus Kekasih Jiwaku. Tapi sebelumnya kakak mau minta kalian untuk bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Kita panggil musiknya. Musik. Ikuti gerakan kakak ya adik-adik ya. Kita katakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, angkat lagu pujian untuk namamu. Dengan genap, dengan genap, puji telah tercapai. Oh, ku bernyanyi, Haleluya, Yesus kekasihku. Dengan genap, puji telah tercapai. Oh, ku bernyanyi, Haleluya, Yesus kekasihku. Siapkan dengan saya, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari anak. Aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari anak. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari anak. Aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari anak. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap bersyukur, tetap semangat, tetap bersukacita memuji nama Tuhan, walaupun saat ini kita masih beribadah dari rumah. Kita akan memasuki ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang pertama. Mari kita sama-sama mengucapkannya.
Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu berikutnya dari buku ND nomor 550 yang berjudul Karnaku Nametmet. Yuk kita panggil musiknya. Musik. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta siapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Ku Mau Menyenangkanmu. Kita panggil musiknya. Musik. Yeah.
firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar di hidup kami. Hingga kami boleh Tuhan saat ini bersekolah minggu dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, temani kami untuk dengar-dengaran tentang firman-Mu dan sertai kami sehingga kami boleh tetap di dalam penyertaan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Tetap sehat dan bersemangat dalam Tuhan pastinya ya. Iya, tadi kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi cerita bagi kita di minggu ini yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai 52. Yang akan baca di tengah-tengah kita, adik-adik kami yang sudah bisa baca juga boleh bersama-sama membaca. Alkitabnya sudah dipersiapkan ya sayangnya. Demikian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan untuk kita anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Anak-anak sekolah minggu yang Inang kasihi, kalau sekarang ini ya, gara-gara virus COVID-19, kita belum boleh pergi ke yang namanya kerumunan. Ya, belum boleh pergi ke kerumunan. Kemudian kita juga belum boleh bebas bermain sebagaimana sebelum adanya COVID-19. Iya, tetapi ya dulu sebelum ada COVID-19 pasti kita dong sering jalan-jalan sama mama, sama papa, iya kan? Iya, apalagi kita mungkin yang tinggal di daerah kita ini. Mungkin ada yang sering diajak mama papa ke mall ya.
Wah, pasti dong senangnya diajak ke mall. Di sana ada keramaian. Kemudian di sana kita bisa lihat macam-macam. Ada banyak orang, banyak makanan. Kemudian juga mungkin ada hal-hal yang menarik. Mungkin sesuatu hal yang bisa untuk kita beli. Nah ya, yang pasti kalau kita pergi jalan-jalan, apalagi sama mama sama papa, itu adalah hal yang sangat mengasihkan ya. Nah, apalagi kita mau beli sesuatu. Nah, itu dia. Akan tetapi anak-anak bisa juga ya saat kita itu berjalan-jalan sama orang tua kita ya, bersama-sama dengan mereka, saking asiknya lihat ini, lihat itu. Nah, kita nggak rasa udah jauh dari mama papa ya. Wih, di sana asik. Kemudian nggak pamit sama mama papanya, pergi lihat situ. Akhirnya mama papanya bingung. Waduh, si adik di mana? Ini banyaknya orang. Kemudian pernah nggak dengar itu di suatu keramaian orang-orang panggil, halo, halo, ini anaknya hilang, orang tuanya cari. Pernah nggak? Atau pernah nggak? Aduh, ada yang nangis. Kemudian ini seorang anak nangis. Di mana orang tuanya? Itu gara-gara apa? Dia terpisah dari orang tuanya dan akhirnya hilang jejaknya deh. Nah itu. Nah, anak-anak, kalian pernah juga tidak merasa bahwa orang tuanya Yesus pernah juga merasa dan mencari-cari Yesus itu di mana? Nah ini ceritanya, mereka itu pergi ke suatu perayaan Paskah. Tempatnya nggak dekat loh sayang, tempatnya jauh. Mereka datang dari Nazaret, perjalanannya seharian menuju ke Yerusalem. Kalau sekarang enak ya kalau kemana-mana, kita naik motor, kita naik mobil, atau kita naik angkutan lain. Kalau zamannya Yesus itu masih jalan kaki, tapi bareng-bareng dengan keluarga yang lain. Nah ini, jadi di tengah keramaian itu, saat itu umur Yesus masih sangat muda, 12 tahun. Iya, siapa di sini adik-adik yang umur 12 tahun? Umurnya seumur Yesus pada saat itu tentu masih sangat muda. Kalau sekolah mungkin masih kelas 6 SD ya, atau mungkin kelas 1 SMP. Nah ini anak-anak, kemudian sesudah perayaan selesai, nah orang tuanya Yesus pulang dong, tapi mereka nggak bersama dengan Yesus. Oh, orang tuanya pikir mungkin Yesus bersama dengan keluarga yang lain. Taunya sampai di Nazaret, mereka tanya ke sana kemari, kalian ada lihat anak saya nggak? Kalian bersama dengan anak saya nggak? Nggak ada. Bayangin dong bagaimana perasaan orang tuanya Yesus. Mereka pergi jauhnya ke sana. Yesus masih remaja, kemudian nggak bersama-sama dengan mereka. Waduh, mereka udah kebingungan. Akhirnya mereka kembali lagi ke Yerusalem dengan perjalanan yang sangat jauh, adik-adik. Maka mereka sampai, tapi adik-adik tahu hal yang luar biasa mereka lihat? Yesus itu bukan di tempat bermain. Yesus itu bukan senang-senang. Yesus itu bukan seperti orang-orang yang lama lihat keramaian, kemudian akhirnya jadi terbawa. Bukan, tapi dia berada di dalam bait suci. Loh, segitu umur Yesus, apa yang dilakukannya di sana sayang? Dia mendengarkan para orang-orang tua. Dia mendengarkan para guru-guru pengajar mengajarkan tentang firman Tuhan. Bahkan Yesus juga banyak bertanya dan juga banyak memberikan pendapatnya.
Dan yang pasti itu adalah hal yang luar biasa. Nah, orang tuanya lihat, ternyata Yesus ada di bait Allah. Ternyata ia tetap belajar dari orang-orang di sekitarnya dan juga mau untuk memberikan pendapatnya. Anak-anak, kita mau lihat bagaimana Yesus yang luar biasa, yang masih muda, Yesus tetap mau belajar. Nah, sekarang Inang mau tanya, kita senangan mana sih? Bermain atau belajar? Nah ini, kita senangan mana sih? Main di luar sama teman-teman? Ketimbang kita juga belajar tentang pelajaran sekolah kita? Atau mungkin belajar tentang firman Tuhan? Atau bersekolah minggu? Terus belajar main-main nggak boleh ya, Nang? Boleh, ya. Apalagi anak sekolah minggu, ya. Kita perlu bermain. Nah, tetapi anak-anakku sayang, tetap yang terutama adalah bagaimana kita terus untuk semakin rindu dan terus untuk mau belajar. Nah, belajar tidak hanya belajar tentang firman Tuhan juga belajar mengenai hal-hal di sekitar kita, belajar mengenai pelajaran di sekolah. Coba, bagaimana kita bisa dapat ilmu yang banyak dan bertumbuh menjadi anak yang hebat kalau tidak mau belajar? Nah, bagaimana kita bisa menggapai cita-cita kalau kita tidak cinta untuk belajar? Nah, harus rajin juga mengikuti pelajaran kita, rajin baca buku pelajarannya, rajin juga mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Jangan asik main terus, akhirnya gara-gara asik main terus capek, ngantuk, kemudian belajarnya malas deh. Nah, kemudian saat ada ulangan gak siap, kan itu akhirnya saat nilainya jelek, nah yang ada nyesel kan? Enggak. Tapi anak-anak coba lihat Tuhan Yesus, dia bukan pergi bermain di tengah keramaian, tapi dia mau terus dengar firman Tuhan. Sama seperti anak sekolah minggu sekarang, duduk manis, kemudian dengarkan firman Tuhan, dengar pengajaran kakak-kakak sekolah minggu nanti di kelas masing-masing, ya. Kemudian bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa, sama seperti Tuhan kita Yesus. Lihat di sini tadi, dia bukan hanya belajar, tapi patuh juga sama orang tuanya. Nah, kami udah capek cari kamu, yuk kita pulang. Yesus bukan ngambek karena diganggu kesenangannya. Kita juga saat orang tua bilang cukup mainnya, yuk belajar, langsung ngambek, ya. Atau mungkin juga pura-pura nggak dengar mama papa manggil seperti itu. Nah, nggak boleh ya sayangnya. Tetap harus, kalaupun ada waktu bermain, yang pasti belajar dan mempelajari segala hal adalah hal yang terpenting bagi anak-anak sekolah minggu. Salah satunya juga patuh kepada orang tua kita, ya sayangnya. Nah itu, semua ada waktunya. Jadi Yesus, dia makin besar, kemudian makin bertumbuh, makin patuh sama orang tua, dan juga makin dikasihi oleh orang lain. Anak-anak kami juga begitu, makin besar harus makin pandai. Ya sayang, makin besar harus makin takut sama Tuhan. Makin besar gak makin susah dibilangin. Harus benar-benar patuh sama orang tua dan tahu memanfaatkan waktunya. Nah, jangan asik-asik main aja. Main dengan teman, main dengan gadget, nonton TV, kemudian main sama teman-teman sama yang lain, sehingga waktu belajar gak ada. Itu harus dikurangi. Tetaplah cinta
untuk terus-menerus belajar segala hal, maka kamu akan bertumbuh menjadi anak yang luar biasa, ya sayang ya, yang menggapai cita-cita. Sehingga kamu nanti saat sudah besar, nah, kamu bisa menjadi orang yang sukses. Bukan jadi orang yang sukses saja, tapi orang-orang yang benar-benar mau belajar tentang firman Tuhan akan menjadi orang-orang yang disukai dan dicintai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kalau Yesus di sini, dia tetap mau untuk mendengarkan ajaran. Hari ini juga kita semua anak-anak sekolah minggu mau diajak untuk terus belajar, ya sayang ya. Iya, mau terus belajar, mau terus dididik, sehingga apa yang diberikan oleh Tuhan melalui guru-guru kita, melalui guru-guru sekolah minggu, dan bahkan juga semua pengajaran yang ada pada kita, itu boleh membuat kita bertumbuh semakin hebat menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kiranya kita semua tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus yang terus-menerus Tuhan mau untuk belajar. Dan kami juga mau diajar oleh Tuhan Yesus mengikuti teladannya sehingga kami tetap boleh menjadi anak kesayangan Tuhan. Bentuk kami Tuhan, anak-anak-Mu, jadi anak-anak yang bertumbuh selalu di dalam Tuhan. Berkati firman-Mu dan sertai kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan juga ya Tuhan, Engkaulah yang menolong kami semakin bertumbuh di dalam kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari adik-adik, kita akan mendengar warta sekolah minggu. Yang pertama adalah ayat hafalan bulanan, yaitu dari Matius 6 ayat 33. Aktivitas yang kedua yaitu adalah aktivitas jenazah, yaitu menggambar dan mewarnai Yesus berumur 12 tahun di Bait Allah. Adik-adik, aktivitas untuk kelas kanak-kanak adalah sesuatu yang sangat menarik. Tada! Apa itu? Aktivitasnya adalah menyelesaikan labirin. Tahu labirin kan? Nah, adik-adik nanti print labirinnya yang akan diberikan setelah ini, lalu dikerjakan, kemudian difoto dan di-upload. Oke? Nah, untuk kelas Tesalonika, aktivitasnya adalah storytelling. Adik-adik, kebetulan cerita minggu ini bagus loh. Jangan lupa ya, setelah mendengarkan khotbah dari Amang atau Inang Pendeta nanti, kalian harus catat khotbahnya dan mulai untuk mengarang agar kalian bisa menceritakan kembali dengan bahasa kalian dalam waktu durasi 3 menit saja. Nanti kalau kalian sudah rekaman, kalian boleh share aktivitas kalian di media sosial Facebook dan Instagram Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Oke adik-adik. Zoom kelas berikutnya adalah tanggal 17 Oktober, dan seperti biasa untuk adik-adik yang kelas kecil Bethlehem, Nazaret, Samaria, Zoom-nya dimulai jam 3 sore. Nah, untuk adik-adik yang lebih besar karena Anda Tesalonika, Zoom kelasnya dimulai dari jam 4 sore. Pastikan adik-adik sudah makan siang, sudah istirahat siang, supaya ketika Zoom semuanya dalam keadaan yang semangat dan siap beraktivitas bersama kakak sekolah minggu dan teman-temannya di Zoom kelas. Oke adik-adik. Demikianlah warta hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom adik-adik. Semuanya sudah mengikuti ibadah dengan sukacita? Bagus. Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan.
Persembahan bisa dikumpulkan melalui aplikasi OVO. Kalau yang sudah punya, boleh mengikuti petunjuknya yang akan kakak sampaikan berikut ini. Kalau yang belum punya, minta tolong kepada papa mama untuk install aplikasi OVO ya. Nah, bagaimanakah caranya mengumpulkan persembahan melalui OVO? Yang pertama, siapkan dulu persembahannya dengan hati yang gembira. Yang kedua, dibuka aplikasi OVO-nya. Yang ketiga, arahkan HP-nya ke layar YouTube yang sedang adik-adik saksikan. Di sana ada barcode yang akan kita scan melalui aplikasi OVO. Klik tanda scan yang berada di kotak tengah di bagian bawah aplikasi OVO. Setelah itu, tuliskan berapa persembahan yang adik-adik mau berikan. Dan jangan lupa di kolom keterangan, adik-adik ketikkan persembahan SM. Ini artinya persembahan dari anak sekolah minggu. Demikian caranya. Terima kasih adik-adik. Berapapun persembahan yang adik-adik berikan, itu semuanya tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dadah! Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji nama Tuhan. Tapi, Katika sama Kak Bunga masih mengajak adik nyanyi lagi nih. Iya dong, Kak. Masih ada sukacita kan ya semuanya di rumah? Masih ada, Kak. Oke, kita mau nyanyi lagu baru nih adik-adik. Tapi mungkin sebagian besar adik-adik juga sudah tahu lagu ini. Kalau kalian belum tahu, ikuti kakak berdua ya. Di Lagu sini apa ya, Kak? ada nih Kak, judul lagunya Hatiku Percaya. Kita panggil musiknya. Musik. Ikuti kakak ya adik-adik. Boleh sambil serupakan. Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunungku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku kan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berencang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita ulang sekali lagi sekali ya. Sama-sama ya. Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku kan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berencang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku kan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berencang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 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 Yes. Anak-anak sekolah minggu, tadi kita sudah bernyanyi, dengar firman Tuhan, persembahan, ya. Sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang, mau lihat tema di pasahat rohanami Tuho, ala dohot daddanak di jakonho Tuhan rajaonu. Dison hupapumuhami pelian nami, saya jalomai bahen hasanapon di kuarum. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Ale amanami na di Banua Ginjang. Ale amanami na di Banua Ginjang, saya pinarbadia magoarmu.
Sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongon songonna di banua ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panyasa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugion tu pangunjunan, palua mahami sian pangagu. Ay horna puna harajaon, dohot hakukoon, doro dihasangapon saleleng dileleng na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disondakon Tuhan de batama bohina tu hita, jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan de batama bohina tu hita, jala di pasaorhon madamena tuton ditabe. Amin. Adik-adik, terima kasih. Adik-adik sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai dengan sangat baik, dengan bersuka cita. Pastinya tadi semuanya bernyanyi dengan gembira ya. Benar ya Kak Ika, Kak Bunga ya, dengan pasti gembira. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kak Nini, Kak Tika, dan Kak Bunga mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik. Tapi ada yang harus kakak-kakak ingatkan kepada adik-adik, yaitu mengenai protokol kesehatan. Ya, walaupun sekarang sepertinya situasinya sudah lebih baik, tapi tetap kemana-mana kita tetap harus prokes, tetap protokol kesehatan. Seperti saat ini, lihat kakak-kakaknya, kita sekarang pakai apa kakak-kakak? pakai masker, Nah, sekarang kakak-kakak memakai masker. Dan apa lagi yang harus dijaga ya Kak Tika ya? tangan. Menjaga jarak. Iya. Terus yang tadi disebutkan Kak Bunga, kita harus rajin cuci tangan. Ya, adik-adik ya rajinlah cuci tangan, jangan malas-malas cuci tangan. Dan juga banyak minum air putih. Karena sekarang udaranya kayaknya gimana ya kakak-kakak ya? Iya, Kak. Panas banget gitu. Oke adik-adik, tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita walaupun kita masih harus dari rumah saja. Oke ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.